Selamat pagi para rohaniwan dan para tocin sekalian. Selamat berhimpun di dalam kebaktian suci pada hari ini. Saya Aldi Destian Satya akan memandu acara kebaktian pada hari ini. Dan sebelum itu saya akan membacakan susunan acara kebaktian hari ini. Kebaktian online pada hari ini saya sendiri yang akan menjadi protokol. Dan pembukaan kita akan menyanyikan dua lagu kidung. Pertama, kidung pujian Sancecing, dilanjut dengan kidung pujian Ya Tuhanku. Lalu kebaktian ini akan dimulai dengan sembahyang dan doa yang akan dipimpin oleh Joseng Sunarto, didampingi Tocin Pendi Buniman dan Tocin Marianto dari Makin Pangkal Pinang, Bangka. Setelah kita bersama sembahyang, kita akan mendengarkan ayat suci yang akan disampaikan oleh Tocin Alpin Septian Firdia dari Pakin Cimanggis. Setelah itu, kita akan menyanyikan satu buah lagu pujian Mars Kongcu, dan dilanjut dengan menyanyikan lagu Sinar Pancaran. Dan setelah itu mari kita bersama mendengarkan Chiang Tao yang akan disampaikan oleh Joseng Herianto dari Makin Paratiga, Bangka Barat, dengan tema Masa Depan Dunia dalam Perspektif Agama-agama. Setelah kita mendengarkan bersama Chiang Tao, kita akan bersama menyanyikan dua lagu kidung pujian. Yang pertama, Bila Tuhan Berkenan, dan dilanjut oleh kidung pujian Damai di Dunia. Dan setelah itu, mari kita tutup kebaktian ini dengan doa dan diakhiri dengan lagu pujian Terima Kasihku. Untuk itu, kepada para petugas, kami persilahkan untuk melaksanakan tugasnya.
去时，守护家，守护家。善哉。Ya Tuhan, Ku yang Maha Esa, Pencipta seluruh sekalian alam, Sifat-Mu Maha Asih, Maha Bijaksana, pancarkan kebajikan. Berhimpunlah kami di sini, di tempat rendah untuk menghadap-Mu. Bersama dengan hati yang tulus dan suci, memohon rahmat dan ridho-Mu. Teguhkanlah kami di dalam firman-Mu, bimbinglah menuju ke jalan-Mu yang suci. Terimalah sembah sujud kami, Dari tempat yang rendah ini, karena yakin akan firman-Mu yang suci, sebagai karunia hidup kami.
tempat yang maha tinggi, pencipta alam semesta segenap isinya. Cincai. Hadapan atama hadirat Yesus kunci getah rohani umat manusia sekalian masa. Penyembah para suci dewa dewi mereka yang kami perluhur, yang kami hormati, terima sembah dan sujud kami. Sajai. Kehadiran Tuhan yang sakti, Tuhan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kunci, Cincai. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenakan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan karunia Tuhan, boleh mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman kami setia kepada firman Tuhan, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, menggebilakan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkah sentosa atas kehidupan ini dan selama-lamanya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka kiranya Tuhan berkenan pula senantiasa merahmati dan membimbing mereka ke jalan yang suci. Yang sakit berolehlah kesembuhan, kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat kembali melaksanakan kebaktian bersama. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati. Cincai. Sembah dan sujud kehadiran Tuhan. Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keruh-gerutu kepada Tuhan, dan sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan dapat tekun hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Kuatkanlah iman kami, yakin Tuhan senantiasa pendidik, pembimbing dan penyerta kehidupan. Huang yi sakti, wei qian you de. 望以上帝为天有德， Sajai. 三者 Pak Cheng Chen Gui, 八真正规， 8 pengakuan iman, 8 pengakuan iman, Cheng Xing Huang Tian, 诚信皇天， 10 iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, 10 iman
percaya pada Tuhan yang Maha Esa. 诚敬觉得 sepenuh iman menjunjung kebajikan, Sepenuh iman menjunjung kebajikan. 诚力明明 Sendiri mengmeng. sepenuh iman menegakkan firman gemilang, Sepenuh iman menegakkan firman Tuhan. 诚挚归身 Sepenuh sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh, iman menyadari nyawa dan roh. 诚样小事 Senjang siausu. sepenuh iman memupuk cita berbakti, Sepenuh iman untuk cita berbakti. 诚顺无惰 Sensun mutu. sepenuh iman mengikuti getah rohani Nabi Kunci, Sepenuh iman kita hanya ngaji hukum. 诚敬经顺 Sesing singsu. sepenuh iman memuliakan kitab sesu dan uji, Sepenuh iman menyatakan kitab susu dan singing. 诚信达到 Sesing tatau. sepenuh iman menempuh jalan suci. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Saja. Saja. Mari kita memberi hormat kehadapan altar Nabi Agung Kuce Cikong 3 kali. Yi Cikong, Cai Cikong, San Cikong. Wei de Dong Tian, San Cai. Besar jalan Nabi Guru umat manusia, mengajarkan kita semua untuk berbuat susila. Sungguh besar jalan Nabi Guru umat manusia, mengajarkan kita semua cinta pada sesama. Marilah kita mengamalkannya, ajaran Nabi Gungce, membina akhlak umat manusia menuju hidup sempurna. Sungguh besar jalan Nabi Gungce, guru umat manusia, mengajarkan kita semua untuk berbuat susila. Sungguh besar jalan Nabi Gungce, guru umat manusia, mengajarkan kita semua cinta pada sesama. Marilah kita mengamalkannya, ajaran Nabi Gungce, membina akhlak umat manusia menuju hidup sempurna, menuju hidup sempurna. Sebelumnya, terimalah salam penungguan iman, hajang kebajikan, Wang Tian berkenan. Hui Te Tung Tian. Pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan kitab suci kita yang terdapat pada ajaran besar bab utama pasal 4-6. Ajaran besar bab utama pasal 4. Orang zaman dahulu yang hendak menghilangkan kebajikan yang percaya itu pada tiap umat di dunia, ia lebih dahulu berusaha untuk mengatur negerinya.
Untuk mengatur negerinya, ia lebih dahulu membereskan rumah tangganya. Untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dahulu membina dirinya. Untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya. Untuk meluruskan hatinya, ia lebih dahulu mengimankan tekadnya. Untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dahulu mencukupkan pengetahuannya. Dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia meneliti hakikat tiap perkara. Pasal 5, dengan meneliti hakikat tiap perkara dapat dicukupkan pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya akan dapatkan pengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman akan dapatkan meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus akan dapatkan membina dirinya. Dengan diri yang terbina akan dapatkan membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres akan didapatkan mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia. Pasal 6, karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Sekian pembacaan ayat suci yang saya bacakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terimalah salam penuh dengan iman, hanya kebajikan, Wang Tian berkenan. Wei Te Tung Tian. Sancai. Berdiri kamu semua menghadapmu, membungkuk diri, menyampaikan hormat. Terimalah ya Nabi. Ku duduk diam, tenangkan pikiran, menyatu kalbu, siap menerima sinar pancaranmu. Semoga jauh kami dari rasa membangkang. Biarlah ajaranmu singkirkan kelemahan. Di hadapanmu Nabi penuntun, kami bersimpuh siap menerima sinar pancaran. Para tocin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari seiman yang terkasih, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, yang atas rahmat, kenan, serta karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, saya dapat hadir di tengah-tengah para tocin untuk membawakan sebuah khotbah atau uraian keagamaan, di mana di dalam khotbah atau uraian keagamaan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya beri judul Masa Depan Dunia dalam Perspektif Agama-Agama. Sebelum saya membawakannya, terlebih dahulu terimalah salam peneguh iman kita, hanya dan oleh kebajikan, Tian Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tian, Sancai. Para tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih,
Kalau para Tocin mendengar judul tersebut di atas, tentu Tocin semua akan ingat akan sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Konghucu, yaitu Hari Cesengtan atau hari kelahiran Nabi Agung Kungce, di mana baru saja kita sebagai umat Konghucu yang mengimani ajaran-ajaran suci Nabi Kungce telah melaksanakannya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesatiaan dan sujud kita kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa. Para Tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, ada sesuatu yang menarik dari peristiwa Cesengtan tahun 2571 ini para Tocin, yaitu tema daripada Cesengtan itu sendiri, masa depan dunia dalam perspektif agama-agama. Saya yakin bahwa orang yang telah memberikan tema ini adalah orang yang telah benar-benar mengerti bagaimana seorang umat Konghucu atau seorang umat Ru membina dirinya. Karena seorang umat Ru zaman dulu maupun zaman sekarang itu membina dirinya bagaimana agar ia dapat memberikan sesuatu yang berharga, baik bagi dirinya, bagi keluarga, bagi lingkungan, bangsa, bahkan untuk kedamaian dunia ini. Dan ini tersurat di dalam kitab Taksye atau Ajaran Besar bab utama pasal 4 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut. Orang zaman dahulu yang hendak mengembilangkan kebajikan yang bercahaya itu pada tiap umat di dunia. Ia lebih dahulu berusaha mengatur negerinya. Untuk mengatur negerinya, ia lebih dahulu membereskan rumah tangganya. Untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dahulu membina dirinya. Untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya. Untuk meluruskan hatinya, ia lebih dahulu mengimankan tekadnya. Untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dahulu mencukupkan pengetahuannya. Dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia meneliti hakikat setiap perkara. Dengan meneliti hakikat setiap perkara, dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya, akan dapatlah mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman, akan dapatlah meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus, akan dapatlah membina dirinya. Dengan diri yang terbina, akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dan dengan rumah tangga yang beres, akan dapat mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur, akan dapat dicapai damai di dunia. Karena itu, dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Demikianlah para Tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, tersurat di dalam kitab Taksye Ajaran Besar bab utama pasal 4 dan 6. Jadi jelas pembinaan umat Konghucu baik zaman dulu maupun zaman sekarang itu tetap sama. Pembinaan sebagai pokok adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah dunia yang damai. Para Tocin, lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita sebagai umat Konghucu, khususnya yang ada di Indonesia ini, dapat memberikan sesuatu untuk kedamaian dunia ini? Nah, tak lain dan tak bukan para Tocin, kita tetap harus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran suci Nabi Agung Kungce. Karena saya yakin hanya dengan ajaran-ajaran suci Nabi Agung Kungce ini, dunia akan menjadi damai. Dunia akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Dunia akan mencapai sebuah kebersamaan agung. Para Tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, di dalam kitab Lun-I atau kitab Sabda Suci, jilid 12 pasal 5, Nabi Agung Kungce mengatakan bahwa di 4 penjuru lautan semua umat adalah bersaudara. Nah, ketika semua orang berpatokan terhadap ayat ini, maka tidak mungkin ada kekacauan di atas dunia ini. Setiap orang pasti akan mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain. Karena apa? Karena mereka adalah saudara kita. Kita tidak mungkin mau membodohi orang lain. Kita tidak mungkin mau memintari orang lain. Kita tidak mau menguasai orang lain. Karena
mereka semua adalah saudara kita. Tocin yang terkasih, lalu apa yang menjadikan setiap umat di 4 penjuru lautan ini adalah saudara? Itu adalah watak sejati para Tocin. Yang menjadikan kita sama, yang menjadikan kita semua saudara adalah watak sejati. Walaupun mungkin kita dibedakan oleh warna kulit, kita dibedakan oleh bahasa, kita dibatasi oleh benua dan samudera, tetapi semua adalah saudara. Karena setiap manusia mempunyai watak sejati yang sama, di mana di dalam watak sejati seorang kuncu ialah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan serta kebijaksanaan. Inilah yang berakar di dalam hati, tumbuh dan meraga, membawa cahaya mulia pada wajah, memenuhi punggung sampai ke 4 anggota badan. Keempat anggota badan dengan tanpa kata-kata dapat mengerti sendiri. Demikian terdapat di dalam kitab Bingcu para Tocin. Jadi jelas bahwa yang menyatukan kita sebagai umat manusia adalah watak sejati. Untuk itu kita sebagai umat Konghucu harus dapatlah menumbuh kembangkan watak sejati kita sebagai seorang umat Ru. Para Tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, lalu terdapat di dalam kitab Lun-I jilid 15 pasal 22, Nabi Agung Kungce mengatakan bahwa seorang kuncu mau berlomba tetapi tidak mau berebut. Tocin, perlu para Tocin ketahui bahwa kacaunya dunia ini karena adanya sebuah persaingan, karena adanya sebuah perlombaan para Tocin. Kalau saja kita lihat di masa-masa sekarang ini di mana terjadi sebuah pergolakan di Laut Cina Selatan. Itu sangat menegangkan sekali para Tocin. Di mana oleh sebuah keserakahan, oleh rasa ingin menguasai, maka timbul sebuah pergolakan yang mungkin pada suatu saat akan terjadi pecah perang. Belum lagi perebutan perbatasan wilayah antara Cina dan India. Lalu konflik yang berkepanjangan antara 2 Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Semuanya ini dipicu oleh adanya sebuah perlombaan, oleh sebuah persaingan di mana satu negara ingin mengungguli negara yang lain. Nah para Tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, seandainya saja setiap manusia, setiap kepala negara berprinsip dengan ajaran-ajaran suci Nabi Agung Kungce, maka tidak mungkin hal itu akan terjadi. Dan para Tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, terdapat di dalam kitab Lici 7 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, terselenggaranya jalan suci agung itu di dunia bawah langit ini di dalam kebersamaan. Dipilih orang bijak dan mampu, kata-katanya dapat dipercaya. Apa yang dibina menjadi harmonis, maka orang tidak hanya kepada orang tua sendiri mengasihi, tidak hanya kepada anak sendiri menyayangi sebagai anak, menyiapkan bagi yang tua tentram melewati hari tuanya sampai akhir hayatnya. Bagi yang muda kuat mendapatkan kesempatan berperhala. Anak-anak mendapatkan pengasuh, para janda, balu, yatim piatu, yang sebatang kara, dan yang cacat, sakit, semuanya mendapat perawatan. Yang laki-laki mendapatkan pekerjaannya yang tepat. Yang perempuan memiliki rumah tempatnya berpulang. Barang-barang berharga tidak dibiarkan tercampak di tanah, tetapi juga tidak untuk disimpan bagi diri sendiri. Orang tidak menggunakan tenaga atau kemampuan, tetapi tidak harus untuk diri sendiri. Maka segala upaya yang mementingkan diri sendiri tertutup dan tidak berkembang. Perampok, pencuri, pengacau, dan pengkhianat menghentikan perbuatannya. Maka pintu gerbang luar pun tidak perlu ditutup. Demikianlah yang dinamai kebersamaan agung. Nah para Tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, demikian ayat yang sangat indah sekali terdapat di dalam kitab Lici 7, 1 dan 2. Itu jelas menunjukkan bahwa
ajaran-ajaran suci Nabi Agung Kungce itu bagaimana menciptakan sebuah kedamaian di atas dunia ini. Untuk itu sekali lagi para Tocin, mengapa saya tadi di awal mengatakan bahwa ada yang sangat istimewa dalam peringatan Sesentan tahun 2571 itu adalah yang saya maksud. Jadi jelas bahwa ajaran suci Nabi Agung Kungce ini janganlah sekali-sekali kita lupakan, janganlah sekali-sekali kita tinggalkan, karena hanya dengan ajaran-ajaran Nabi Agung Kungce kita dapat menata kehidupan kita dengan baik, kita dapat menata keluarga kita dengan baik, kita dapat menata lingkungan kita dengan baik, kita dapat menata negara kita dengan baik, dan akhirnya dapat dicapai damai di dunia. Para Tocin yang terkasih, dengan ucapan puji dan syukur kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, semoga kita selalu terlindungi dari macam mara bahaya dan segala macam penyakit. Semoga oleh Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, kita akan selalu berhasil di dalam tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Akhirnya, terimalah kembali salam peneguh iman kita, hanya dan oleh kebajikan, Tian Tuhan berkenan, Wei De Tong Tian, Sancai.
Para totin terkasih, saat ini kita telah di penghujung acara kebaktian online. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas keikutan sertaan dalam kebaktian ini, dan saya akhiri dengan salam dalam kebajikan. Wai Tetung Tien. Kami persilakan pada para petugas untuk melaksanakan tugasnya. Doa penutup, sembah dan sujud kehadiran Dia. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi, hidup dalam prinsip kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, kepantasan, berlaku susila, bijaksana dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini serta dalam kehidupan sehari-hari. Huang Yi Shangti, Wei Jian Liu De, 望义上帝，伟天有德， 三家。 三家。 Hãy
Mari kita memberi hormat kehadapan altar Nabi Agung Puji Cikung 3 kali. I Cikung, Cai Cikung, San Cikung. Vì Tung Thiên San Trần